Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Teman-teman sekalian, jumpa kembali di video ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita termasuk tergolong umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah, yakni mengenai lanjutan pembacaan mengenai zakat. Kita masuk kepada zakatul fitri atau zakat badan, ya. Baik, langsung saja kita mulai dengan pembahasan singkat, mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin. Wa zakatul fitri wajibatun, dan adapun zakat fitrah itu hukumnya wajib. Ya, jadi zakat fitrah ini hukumnya wajib. Kenapa dinamakan zakatul fitrah? Karena diwajibkan pada saat manusia telah menjadi suci, ya, dikarenakan puasa di bulan suci Ramadan. Dan dinamakan pula zakat fitrah karena bermakna al-khilqah, artinya suci. Dinamakan pula dengan zakat badan karena seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, zakat fitrah penyuci badan karena penyuci bagi orang yang berpuasa dari segala kotoran dan makanan bagi orang fakir dan juga miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, jadi hukum zakat fitrah adalah wajib, dan hadis tersebut merupakan dalil mengenai kenapa dinamakan zakatul fitrah dengan zakatul badan. Jadi hukum zakat fitrah ini adalah wajib menurut kesepakatan para ulama. Nah, sekarang kita akan mengetahui kapan pengeluaran zakat fitrah. Jadi waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ada 5. Ya. Awqatu ikhraj zakatil fitri khamsatun. Ada 5 waktu kita mengeluarkan zakatul fitrah. Pertama, waktu wujubin, waktu wajib. Yakni pada saat mencapai sebagian dari Syawal, yaitu pada saat seseorang itu ada dan memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat di saat tenggelamnya matahari di malam hari raya. Jadi ketika matahari tenggelam pas malam hari raya Idul Fitri, maka itu diwajibkan. Nah, itu waktu wajib namanya. Ketika kita mengeluarkan di malam itu adalah termasuk waktu yang diwajibkan. Yang kedua adalah waktu fadilah. Ini waktu yang fadilah ini adalah waktu yang utama artinya. Yakni di hari Id setelah terbitnya fajar. Ini setelah melaksanakan sholat subuh dan sebelum sholat Id. Ya, jadi penyerahan zakatul fitrahnya ini setelah melaksanakan sholat subuh sebelum melaksanakan sholat Id. Ini adalah waktu fadilah, waktu yang paling utama. Yang ketiga adalah waktu jawaz, waktu yang diperbolehkan. Ini wahwa min awal syahri Ramadhan. Ini itu adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah di awal-awal bulan suci Ramadan. Mau di tanggal 1, 2, atau 3-nya. Jadi di awal-awal bulan suci Ramadan dia melaksanakan zakat fitrah. Itu boleh-boleh saja. Dan hukumnya jawaz, diperbolehkan. Yang keempat adalah waktu karohatin. Waktu yang hukumnya dimakruhkan. Yakni mengakhirkan pengeluaran zakat tersebut hingga setelah sholat Id sampai waktu tenggelamnya matahari di hari itu. Jadi ditunda-tunda pengeluaran zakat fitrahnya sampai sholat Id selesai. Sholat Id selesai pun sampai tenggelamnya matahari di hari raya Idul Fitri. Nah, ini waktu karohah, waktu dimakruhkan. Kecuali ada beberapa kepentingan seperti menunggu kerabat yang miskin atau orang fakir yang soleh. Itu diperbolehkan. Atau pengecualian hukumnya tidak makruh. Yang kelima adalah waktu hurmah,
waktu yang diharamkan, yakni mengakhirkan pembayaran zakat dari hari raya Id, ya, itu hukumnya haram. Kecuali jika terdapat beberapa uzur atau alasan, maka diperbolehkan kita mengakhirkan pembayaran zakatul fitrah. Dan zakatnya menjadi qadha serta tidak berdosa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mempersiapkan hartanya. Ada orang yang mempersiapkan harta atau tidak menemukan seseorang yang berhak menerimanya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang mana orang tersebut boleh mengeluarkan zakatul fitrah pada 5 waktu. Jadi ada 5 waktu ini, ada waktu wajib, waktu utama, waktu jawaz, waktu makruh atau karoha, dan waktu hurmah. Dan 5 waktu ini perlu kita pahami agar supaya kita dalam mengeluarkan zakatul fitrah sah dan kita mengetahui kapan-kapan saja kita mengeluarkan zakatul fitrah. Baik, kemudian zakatul fitri wajibatun. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Ya, bagi setiap orang Islam. Ya, bagi setiap muslim, seorang laki-laki muslim atau muslimah yang mencapai sebagian waktu di bulan suci Ramadan dan sebagian di Syawal. Lain halnya dengan mereka yang wafat sebelum matahari tenggelam di malam Id. Ya, atau lahir setelah tenggelamnya matahari di malam Id. Maka tidak diwajibkan bagi keduanya mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya. Ya. Idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'idi wa lailatahu. Apabila, kewajiban zakatul fitrah pada seorang muslim itu apabila fadalat berlebih, ada harta lebih, an qutihi dari makanan pokoknya orang tersebut, wa quti man yaqutuhu dan makanan pokok orang yang diberikan makan atas orang yang memberikan makan, yang mengeluarkan zakat. Artinya, jika memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang-orang yang nafkahnya berada di bawah tanggung jawabnya, ya, di mana pada yaumal 'idi wa lailatahu, pada malam Idul Fitri dan hari raya Idul Fitrinya. Nah, jadi siapa orang-orang yang diwajibkan atau orang yang ditanggung nafkahnya, ya, yaitu seperti istri, anak yang masih kecil atau anak yang dewasa tapi belum mampu mencari nafkah. Walaupun dia sudah balik, namun dia belum mampu untuk mencari nafkah, maka itu tanggung jawab orang tuanya dan juga ayah dan juga ibu. Itu termasuk orang yang menjadi tanggung jawab untuk diberikan nafkah. Yaumal 'idi wa lailatahu, yakni pada malam hari raya Idul Fitri maupun malamnya. Jadi kelebihan makanannya ini bisa bertahan sampai malam hari raya Idul Fitri sampai hari raya Idul Fitrinya. Ya. Kemudian arba'atu amdadin bimuddin an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang muslim yang mempunyai kelebihan harta, makanan pokok maksudnya, dan juga bisa memberikan lebih atau memberikan makan kepada orang yang wajib dinafkahinya pada malam Lailah Idul Fitri maupun hari raya Idnya sebesar 4 mud dengan ukuran mud Nabi Muhammad SAW. Nah, ukuran mud ini adalah raupan, ya, mud itu. Jadi kalau raupannya Nabi Muhammad SAW dikonversikan itu dengan 3, liter. Jadi pembahasan sebenarnya banyak itu mengenai mud, ya, mud dan juga ukuran mud retail dan sebagai macamnya. Itu kalau kita membahas di kitab-kitab para ulama, baik yang ulama salaf maupun ulama kontemporer, itu banyak ditemui mengenai berbagai macam pengetahuan kita mengenai beberapa jenis ukuran, ya, ukuran mud, liter, dari mulai ukuran
mikial, timbangan sampai di ukuran kilogram dan sebagainya. Itu silahkan dibaca di kitab-kitab besar. Kitab-kitab seperti Fathul Mu'in, Minhajul Thalibin, dan syarah-syarahnya itu terdapat, atau ulama kontemporer seperti Al-Mu'tamad dan lain sebagainya, itu sebagai perluasan pemahaman kita mengenai ukuran mud. Ya, ukuran mud di zaman Nabi lalu dikonversikan ke zaman kita. Nah, kemudian watajibun niyatu fil jami'i, wajib niat bagi semuanya. Maksudnya adalah niatnya dengan hati, ya, niatnya dengan hati, dan disunahkan mengucapkan niatnya. Jadi wajibnya tetap niat di hati sebagaimana ibadah lainnya. Namun ketika kita melafazkannya itu hukumnya sunnah. Seperti mengucapkan niatnya hadhihi zakatu mali, ini zakat hartaku, atau as-sadaqah al-mafruḍah atau as-sadaqah al-wajibah, ini adalah sedekah wajibku. Atau yang semisal dengan hal itu, niat seorang wali cukup bagi anaknya yang masih kecil dan juga orang gila. Jadi cukup kalau kita punya anak kecil, maka yang meniatkan adalah walinya atau orang tuanya. Nah, kemudian fil jami' maksudnya adalah harta zakat maupun harta yang bentuknya maliyah atau bentuknya badaniyah. Itu semua wajib mengeluarkan zakat dengan niat. Ya. Wala yajuzu ayasrifa zakata wal fitrata illa hurrin muslimin muttasifin bisifati ahadil asnaf. Tidak boleh hukumnya menyerahkan zakat, ya, zakat dan juga zakat fitrah. Maksud zakat sini adalah zakat mal, harta, ataupun zakat badan, yakni zakat fitrah, kecuali hurin kepada orang yang merdeka, muslimin orang yang muslim, muttasifin yang disifati bisifati ahadil asnafi dengan satu sifat dari beberapa sifat-sifat asnaful samaniyah, yakni sifat atau golongan yang 8. Nah, jadi kita nggak boleh menyerahkan zakat kecuali hanya kepada orang yang merdeka dan orang itu muslim dan tersifati dari salah satu sifat 8 golongan, ya. Nah, bagaimana dengan budak dan juga kafir? Maka tidak boleh kita menyerahkan zakat kita atau membagikan zakat kita kepada budak atau orang kafir, karena budak telah dicukupi nafkahnya oleh tuannya dan kekurangan hak pada dirinya. Jadi budak tidak punya hak, ya. Sedangkan kafir, kenapa tidak boleh diberikan harta zakat kepada orang kafir? Karena tidak memiliki keahlian untuk mengeluarkan harta. Zakat ini tidak sah jika diberikan kepada orang fasik juga, karena harta zakat itu tidak boleh digunakan untuk perbuatan maksiat. Nah, jadi min ghairi ahliyah tuh, orang kafir ini adalah orang yang bukan orang muslim. Di sini kan dijelaskan tidak boleh kita menyerahkan zakat kecuali hanya kepada orang yang muslim atau muslimah dan juga merdeka. Tentunya disifati dengan 8 golongan, ya, asnafus samaniyah. Siapa saja mereka? 8 golongan tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, pejuang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, ini adalah dalil yang mana zakat itu diserahkan kepada 8 asnaf. Namun ada juga beberapa keterangan dari para ulama, apakah 8 golongan ini atau 8 asnaf ini hanya dikhususkan bagi zakatul mal saja, sedangkan zakatul fitrah hanya kepada 2 golongan, yakni fakir dan miskin. Itu pun ada keterangan yang lebih dalam lagi di dalam kitab-kitab yang tentunya penjelasannya lebih panjang. Namun di sini
Di dalam kitab ini jadi diperbolehkan bagi orang miskin, orang fakir, dan golongan yang lainnya, yaitu 8 golongan. Nah, sekarang kita akan mengetahui siapakah mereka yang 8 ini. Ya, kita sudah tahu di dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam surat At-Taubah, maka kita akan merinci sedikit mengenai 8 golongan atau asnafus samaniyah. Pertama adalah fakir. Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta dan mata pencaharian. Mereka nggak punya harta, tidak punya kerjaan, atau memiliki harta dan mata pencahariannya tidak cukup untuk kebutuhannya. Ya, maksudnya tidak mencukupi untuk keperluan manusia pada umumnya. Ya, pada umumnya tidak mencukupi. Seperti pendapatannya lebih sedikit dari setengah daripada umumnya, dari setengah keperluannya maksudnya. Contoh, seseorang yang setiap bulannya memerlukan 1 juta. Ya, ada orang yang sebulannya itu diperlukan 1 juta misalkan ini umumnya. Tetapi ini orang setiap bulannya hanya mendapatkan lebih sedikit dari setengahnya, yakni lebih kurang daripada 500.000. Nah, ini tergolong fakir. Maka ada orang yang seperti itu, maka orang tersebut tergolong fakir. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah mereka yang memiliki harta atau mata pencaharian. Mereka punya harta, mereka punya kerjaan atau usaha, tetapi tidak mencukupi keperluannya. Tidak mencukupi bagi orang miskin, beda dengan fakir ya. Ya, ini mendapat lebih dari setengah dari keperluannya. Sebagai contoh, ada orang yang diperlukan dalam sebulan ini 1 juta. Akan tetapi, orang tersebut hanya sanggup memenuhi kebutuhannya hanya melebihi setengah. Ini 600.000 atau 700.000 atau 800.000. Tidak sampai 1 juta. Nah, orang seperti ini tergolong miskin. Maka dia berhak menerima zakatul fitrah atau zakatul mal. Ketiga adalah amil. Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh seorang imam atau pemerintahan yang sah untuk mengambil zakat, harta zakat, dan membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Semua ini jika imam tidak memberikan gaji kepada mereka. yakni jika pemerintah mengutus seseorang secara sah, kemudian menjadi amil maksudnya, kemudian amil tersebut tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, maka amil tersebut berhak menerima zakat, termasuk ke dalam mustahik. Namun apabila si amil ini mendapatkan gaji dari pemerintah, maka tidak termasuk mustahik baginya. Lalu yang selanjutnya adalah keempat ya, mu'alaf, yakni mu'alaf yang hatinya masih belum kuat keimanannya. Ini yang dibujuk hatinya adalah mereka yang lemah niatnya dalam melaksanakan Islam. Ya maklum, biasanya orang-orang yang baru masuk Islam ya itu masih lemah keadaannya. Biasanya berubah atau masuk ke dalam Islam tanpa persetujuan dari keluarganya, biasanya dikucilkan atau apa namanya, itu biasanya dapat sekali guncangan hebat di dalam batinnya itu ya, dari keluarga yang berada, kemudian ia masuk Islam, dikucilkan dari keluarganya misalkan, maka dia tidak akan mendapatkan harta dan lain sebagainya, maka keadaannya itu sangat rawan ya, keimanannya belum kuat. Maka terhadap mu'alaf ini termasuk adalah mustahikul zakat, jadi boleh atau memang berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah budak. Budaknya budak mukatab, ini dengan perjanjian yang benar. Mukatab ini adalah budak yang membuat perjanjian kemerdekaan dirinya dengan tuannya, ya, yaitu budak yang tuannya menetapkan harga yang benar baginya untuk memerdekakan dirinya sendiri. Maka budak ini berhak diberi zakat agar membantunya merdeka daripada perbudakan. Jadi udah kesepakatan dari tuannya, kata tuannya kalau kamu mau merdeka sekian. Nah, budak ini berusaha untuk mengumpulkan uang untuk memberikan uang untuk memerdekakan dirinya. Nah, budak mukatab ini perlu dibantu. Nah, dibantunya salah satunya adalah dengan menjadi mustahik, dengan kita berikan zakat ya kepada mereka.
Yang selanjutnya adalah orang-orang yang berhutang, gharimin. Yakni mereka yang berhutang tapi tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau ada orang yang banyak hutang tapi hutangnya itu dipakai untuk maksiat kepada Allah, dia bukan termasuk mustahik. Termasuk orang-orang yang berhutang ini adalah untuk keperluan pribadinya. Ada orang yang berhutang karena kebutuhan hajat hidupnya, tidak mendapati penghasilan sehingga mengutang sana, mengutang sini. Tapi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka itu termasuk daripada mustahik. Yang selanjutnya adalah sabilullah, yakni fi sabilillah, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka yang berperang hanya mengharap ridho Allah. Berperang melawan orang-orang yang memerangi, ya, dan tidak mendapatkan imbalan dari pemerintah dalam perjuangannya di jalan Allah. Ingat tuh, ya. Jadi nggak dapat gaji, tapi seorang pejuang yang digaji itu bukan mustahik, tidak mendapatkan hak zakat. Mereka berhak menerima zakat walaupun kaya. Jadi ada orang yang berjuang di jalan Allah, perang misalkan, tapi tidak digaji oleh pemerintah. Akan tetapi orang ini pun kaya raya, ya, tetap orang itu dikategorikan mustahik. Ya, karena orang tersebut adalah orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah dan tidak dibayar oleh siapapun. Walaupun orang itu kaya, orang itu termasuk mustahik. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah mereka yang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Yaitu orang-orang yang mengalami kesulitan untuk kembali ke kota tempat ia tinggal dan tidak memiliki dana atau uang untuk pulang. Mereka berhak menerima zakat walaupun di kota tempat tinggalnya ia termasuk orang yang memiliki harta. Contoh misalkan dia tinggal di Jepara, dia tidak punya uang ingin kembali ke kotanya. Di sana dia tidak punya saudara, tidak punya apa-apa, ya, tidak punya ongkos untuk balik ke kampungnya. Kampungnya itu misalkan di Bandung. Sedangkan dia di Bandung, wah, hartanya banyak. Dia termasuk orang yang kaya. Nah, orang ini dikategorikan ibnu sabil dan berhak menerima zakat. Dan kita bantu dia dengan harta zakat ini untuk bisa kembali ke kampungnya. Kemudian teman-teman sekalian, kal fakiri wal miskini. Seperti contohnya adalah fakir dan juga miskin, ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi penjelasan mengenai fakir dan miskin. Wa kaunihi ghaira hasyimin. Dan keadaan orang yang menerima zakat ini bukan termasuk dari keturunan Bani Hashim. Wala Muttalibi. Dan juga bukan termasuk dari keturunan Bani Muttalib. Seperti apa? Seperti dalil yang disabdakan oleh Nabi, sesungguhnya zakat ini adalah kotoran manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekitar 70 ulama Syafi'i memilih berpendapat diperbolehkannya memberikan kepada mereka yang berhak dari kalangan Banu Hashim, namun dengan catatan mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang, yakni khumusul khumus. Jadi bagi keturunan Nabi Muhammad SAW atau Bani Muttalib dan Bani Hashim ini, jika tidak tercover atau tidak mendapatkan khumusul khumus dari Baitul Mal, maka pendapat ulama Syafi'i itu memperbolehkan memberikan harta zakat kepada beliau semua. Kemudian wala maulan lahum, dan juga tidak boleh memberikan zakatul fitrah kepada budak daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum. Kemudian penyaluran zakat itu diwajibkan meratakan pembagian zakat kepada 8 asnaf tersebut. Ya. Jadi diwajibkan membagikan secara merata kepada setiap golongan yang berhak menerima zakat jika pembagian itu dilakukan oleh seorang imam, ya, oleh pemerintah atau oleh panitia. Tetapi jika yang membagikan harta adalah atau memberikan zakat ini adalah pemiliknya langsung, jadi pemilik harta sendiri, dan mereka yang berhak menerima tidak terbatas, ya, atau terbatas tetapi harta yang akan dibagikan hanya sedikit.
maka diwajibkan untuk membagikannya tidak kurang dari 3 orang dari setiap kelompok 8 golongan ini, ya. Al-hajju wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali ya pendapat-pendapat para ulama mengenai 8 golongan dan juga tentang penyaluran zakat, apakah boleh harta zakat digunakan untuk ini dan itu. Sebenarnya banyak sekali pendapat ulama di dalamnya. Akan tetapi mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini, karena kita membaca kitab Risalatul Jami'ah, kitab dasar mazhab Imam Syafi'i, jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu bertele-tele, bukan bertele-tele ya, tidak terlalu pembahasannya terlalu detail. Jadi pendapat ulama ini A, B maupun pendapat imam-imam mazhab yang lainnya. Jadi terkhusus bagi orang yang mau baru mulai belajar fikih, maka disarankan kitab Risalatul Jami'ah, seperti kitab juga Safinatun Najah atau kitab Mukhtasar Latif dari Muqaddimah Hadramiyah yang saghir. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami dan bisa mengamalkannya. Wallahu as'alu ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.